Oke, pertama kita pelajari dulu konsep dasar turunan fungsi aljabar. Ya, gimana sih cara menyelesaikan turunan? Gini, misalnya saya punya suatu fungsi, misalnya fx sama dengan ax pangkat n. Turunan fungsi aljabar itu disimbolkan dengan aksen, jadi turunannya bisa kita tulis jadi f aksen x, ya, f aksen x. Kalau dulu mungkin kalian udah belajar tentang inverse, itu kan pangkat negatif 1. Beda dengan ini aksen, ya, hati ketukar. Fx sama dengan ax pangkat n, maka turunannya, cara nuruninnya, perhatikan pangkatnya. Pangkat ini kalian kalikan dengan koefisiennya, oke? Berarti n kalikan dengan a, maka kita peroleh an x, dan pangkatnya kalian kurangi 1. Saya ulangi lagi, pangkatnya kurangi 1. Jadi turunan dari fungsi fx sama dengan ax pangkat n adalah f aksen x sama dengan an x pangkat n min 1. Ya, catat. Contoh, misalnya fx sama dengan 4x pangkat 7 min 6x kuadrat tambah 3x kurang 1. Turunannya bagaimana? F aksen x sama dengan, ingat tadi, pangkat kalikan dengan koefisien, berarti 7 kali 4 28x. Pangkatnya diapain? Dikurangi 1. 7 kurangi 1 6. Ini 2 kali negatif 6 negatif 12. X pangkat 1, pangkatnya kan kurangi 1. Lalu gimana kalau gini? Ini X ini ada pangkatnya 1, oke? 1 kali 3, ya 3x pangkat jadi pangkat 0. Pangkat 0 kan 1, jadi X nya udah gak ada. Jadi kalau ada X pangkat 1, ambil koefisiennya aja. Jadi turunan dari fx sama dengan 4x pangkat 7 dikurangi 6x kuadrat tambah 3x min 1 itu adalah 28x pangkat 6 dikurangi 12x tambah 3. Gampang kan? Lagi, misalnya fx sama dengan negatif 3x kuadrat ditambah 1 per x pangkat 3 dikurangi 5. Ayo, gimana turunannya? Turunannya f aksen x sama dengan, ayo gimana? Nah, sebelum kalian turunkan, kalau ada pangkatnya di bawah, gunakan sifat eksponen. Sifat eksponennya gini, kalau ada a pangkat atau 1 per a pangkat n, itu kan bisa kita ubah menjadi a pangkat negatif n, ya. Ini sifat eksponen kalau ternyata pangkatnya di bawah. Kita gunakan untuk yang bagian ini. Jadi bentuk fx sama dengan negatif 3x kuadrat ditambah 1 per x pangkat 3 min 5 itu bisa kita ubah menjadi, jangan diturunkan dulu ya, kita ubah bentuk dulu. Negatif 3x pangkat 2 tambah x pangkat negatif 3. Jadi dari sini 1 per x pangkat 3 menjadi x pangkat negatif 3 dikurangi 5. Baru sekarang kita turunkan. 2 kali negatif 3 negatif 6x, ya. Negatif 3 kali 1 negatif 3x. Pangkat berapa? Ayo, negatif 3 dikurangi 1 negatif 4. Negatif 5 turunkan. Ini kan gak ada variabelnya. Udah, berarti 0 kan. Atau turunannya negatif 6x. Ini pangkat negatif, balikin lagi ke bawah, dikurangi 3 per x pangkat 4, ya. Nah, contoh lagi. Bagaimana kalau misalnya fx sama dengan akar x ditambah 1 per akar x. Bagaimana? Pertama, kalau kalian menemukan bentuk akar, ubah akar itu menjadi perpangkatan. Ya, gunakan sifat ini. Kalau ada a pangkat m, indeks akarnya n, ini menjadi a pangkat m per n. Oke.
Jadi soal yang barusan yang ini bisa kita ubah bentuknya menjadi fx sama dengan ini pangkat 1, ini indeks, kalau tidak ditulis artinya indeksnya 2. Ini juga pangkat 1, ini indeksnya 2 gitu kan. Jadi x pangkat m per n kan, 1 per 2 ditambah 1 per x pangkat 1 per 2 juga. X pangkat 1 per 2 ditambah ini di bawah, pindahin ke atas, naik x pangkat jadi negatif 1 per 2. Sekarang turunannya, ini masih fx nya, sekarang turunannya f aksen x 1 per 2 kali 1 berarti 1 per 2 x pangkat 1 per 2 dikurangi 1 negatif 1 per 2, negatif setengah kali 1 negatif setengah, x pangkat negatif setengah dikurangi 1 negatif 3 per 2 atau sama dengan, nah ini pangkat negatif balikin ke bawah, 1 per 2 x pangkat positif setengah dikurangi 1 per 2 x pangkat positif 3 per 2 atau 1 per 2 akar x, x pangkat setengah kan akar x dikurangi 1 per 2. Nah 3 per 2 kan 1 setengah, berarti x pangkat 1 kali x pangkat setengah, atau kita tulis x akar x. Nah ini turunan dari fungsi ini. Oke, catat dulu ya. Nah sekarang kita lanjut. Nah kalau kalian udah paham konsep dasar yang tadi, sekarang kita ke aturan rantai. Aturan rantai ya. Contohnya langsung aja ke contoh ya. Misalnya kita punya fx sama dengan 2x min 1 pangkat 2. Kalau ini kan pangkat 2 kan masih bisa kita ubah kan, sebelum diturunkan 2x min 1 pangkat 2 bisa kita ubah menjadi 4x kuadrat dikurangi 4x tambah 1, maka turunannya pun gampang. Berapa? 24, 2 kali 4 8x min 4 ya tuh. Lalu gimana kalau soalnya gini, misalnya fx sama dengan 2x min 1 pangkat 2018. Ayo. Nah, wah, pangkat 2018, kebayang ya? Kalau kalian uraikan seperti ini, wah panjang banget pangkat 2018. Lalu gimana caranya? Kita gunakan aturan rantai. Perhatikan, konsepnya gini, aturan rantai itu pertama kalian turunkan dari bagian paling luar. Oke? Anggap yang ada dalam kurung ini, yang dikurungin ini, anggap suatu variabel gitu. 2018 ini kan satu nih, 2018 kali 1 berarti 2018, masih dalam kurungnya kan kita anggap variabel kan, berarti masih 2x min 1 pangkat berapa, pangkatnya dikurangi 1 pangkat 2017. Nah tapi belum selesai, sekarang kalian turunkan isinya ya, turunkan isinya. Jadi ini apa? 2x min 1 turunkan 2. Nah 2 kan di luar ini kan, di luar pangkat kan, bisa kalian kalikan ke 2018. Jadi 4036 kali 2x min 1 pangkat 2017. Oke? Atau kalau saya bikinkan rumusnya gini nih, misalnya fx-nya misalkan suatu kotak pangkat n ya, suatu kotak pangkat n, maka turunannya atau ini a kotak pangkat n, maka turunannya f aksen x itu adalah a kali n, an kotak pangkat n min 1 kali turunan kotaknya, kotak aksen ya, mungkin gitulah. Contoh lagi misalnya
fx sama dengan 4x kuadrat min 3 pangkat 7. Gimana turunannya? F aksen x sama dengan, ingat turunkan dari luar dulu, 7 ini 1 kan, 7 4x kuadrat min 3 pangkat berapa? Pangkat 6. Turunkan, kalikan dengan turunan isinya, turunan dari ini nih, 2 kali 4 berarti 8x. 8x kali 7, 8 kali 7 56x kali 4x kuadrat min 3 pangkat 6 dapat. Selesai. Nah, aturan rantai ini akan sangat berguna kalau kalian menemukan suatu fungsi bentuk akar. Contohnya gini, fx sama dengan akar pangkat 4 dari 2x kuadrat min 5. Nah, gimana cara nuruninnya? Ubah dulu bentuk akarnya ke bentuk pangkat. Ini bisa kita ubah menjadi 2x kuadrat min 5 pangkat berapa? 1/4. Sekarang turunkan. F aksen x sama dengan 1/4 kali 1, 1/4. Kemudian 2x kuadrat min 5 pangkat 1/4 dikurangi 1, atau 1/4 dikurangi 4/4 deh. Berapa? Negatif 3/4. Kalikan isinya, turunan isinya 4x. Oke? Atau kita tulis 4x kali 1, 4x per bawahnya ini kan, ini pangkat negatif kan, pindahkan ke bawah, 4 2x kuadrat min 5 pangkat 3/4. Atau boleh kita tulis 4x, oh ya 4x per 4 ini bisa kita coret langsung ya. Jadi x per, nah ubah ke bentuk akar lagi, indeksnya 4. Ini berapa? 2x kuadrat min 5 pangkat 3. Dah selesai. Oke, sekarang gimana kalau misalnya fungsi yang akan kita turunkan itu memuat perkalian atau pembagian? Ya, pertama kalau memuat pembagian dulu. Misalnya suatu fungsi kita, misalkan u per pi, ya, maka cara nuruninnya itu ikuti pola ini, u aksen pi dikurangi u v aksen per pi kuadrat. Contoh, misalnya suatu fungsinya 2x min 1 per x tambah 3. Oke, di sini yang atas ini sebagai u, berarti u-nya 2x min 1. Kita cari juga u aksennya, turunan dari 2x min 1 berapa? 2 kan? Kemudian pi-nya x tambah 3. Jadi pi aksennya berapa? Pi aksennya 1. Maka turunan dari fungsi ini, f aksen x ikuti pola ini, u aksen pi, berarti 2 kali u aksen kali pi, pi-nya x tambah 3 dikurangi u kali v aksen, u kali v aksen, atau boleh juga v aksen kali u. V aksennya 1, u-nya 2x min 1. Bawahnya apa? Pi kuadrat x tambah 3 kuadrat kan. Berarti ini berapa? 2x tambah 6 min 2x tambah 1. Bawahnya x tambah 3 kuadrat. Atau hasil akhirnya 2x dikurangi 2x, kita coret 6 tambah 1, 7 per x tambah 3 kuadrat. Oke, ini turunan dari fx sama dengan 2x min 1 per x tambah 3. Lalu gimana kalau memuat perkalian? U kali v, maka turunannya u aksen pi ditambah u v aksen, ya. Ini polanya. Nah, ini kalau memuat pembagian dan perkalian. Oke, sekarang kita lanjut ke beberapa contoh soal.
ya. Beberapa contoh soal turunan fungsi aljabar. Kita mulai aja. Contoh pertama, turunan dari fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 5x dikurangi 6. Oke, gampang ya. 2 kali 3 berapa? 6, berarti f aksen x nya 6x pangkat, ini kan pangkatnya 2 dikurangi 1 jadi pangkat 1 ditambah 5. 6x tambah 5, jawabannya A. Contoh 2, diketahui fx sama dengan 5x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat dikurangi 5x tambah 3, dan f aksen x adalah turunan pertama dari fx. Berapakah nilai f aksen 2? Pertama kita turunkan dulu f aksen x nya berapa? 3 kali 5 15, x pangkat 2 dikurangi 6x dikurangi 5. Yang ditanyakan adalah f aksen 2. Berarti kita mensubstitusi 2 ke sini ya. Jadi 15 kali 2 kuadrat dikurangi 6 kali 2 dikurangi 5. Jadi 15 kali 4 dikurangi 12 dikurangi 5 berapa? 60 dikurangi 12 dikurangi 5. 60 dikurangi 12 48. 48 dikurangi 5 43. Ada nggak jawabannya? D. Nah, sekarang lanjut contoh 3. Ya, sebelumnya jangan lupa like dan subscribe channel ini, oke? Nah, jika gx sama dengan 5x kuadrat ditambah 4px dikurangi 3 dan g aksen 2 sama dengan 4, maka berapakah nilai g aksen 1? Kita cari dulu g aksen x nya. Ini berapa? 2 kali 5 berarti 10x ditambah, nah 4px turunannya gimana? Kita akan menurunkan kan variabel x, berarti ini anggap suatu konstanta. Oke, 1 kali 4x ya 4, kurangi 1 kali 4p berarti 4p kan, x nya pangkat 0. Nah, g aksen 2 nilainya 4 ya. Jadi kalau kita ganti x nya dengan 2 maka hasilnya haruslah 4. Oke, jadi 4 sama dengan 10 kali 2 ditambah 4p. 4 sama dengan 20 ditambah 4p gitu. Jadi 4p sama dengan 4 dikurangi 20. 4p sama dengan negatif 16, maka p nya negatif 4. Nah, karena p nya kita udah dapat, maka g aksen x nya ini bisa kita lengkapi ya. G aksen x kan yang ini, awalnya g aksen x itu 10x tambah 4p kan. Nah, p nya kalian ganti dengan negatif 4, maka g aksen x itu sama aja dengan 10x. 4 kali negatif 4 negatif 16. Yang ditanyakan g aksen berapa? 1. G aksen 1 berarti 10 kali 1 10 dikurangi 16, jawabannya negatif 6. Ada nggak? Ya, jawabannya C. Oke, contoh berikutnya. Turunan pertama dari fx sama dengan 3x kuadrat dikurangi 7 pangkat 4 adalah, ingatkan aturan rantai ya. Kita turunkan dari yang paling luar dulu. F aksen x sama dengan ini 4 kali 1. Ini kan 1 kan. 4 kali 1 berarti 4. Dalam kurung 3x kuadrat dikurangi 7. Jadi pangkat berapa? Pangkat 3. Kalikan dengan turunan isinya 6x. 6x kalikan 4 24x. 3x kuadrat min 7 pangkat 3. Ada nggak? Jawabannya C. Nah, lanjut contoh 5. Turunan dari y sama dengan akar pangkat 3 dari 4x min 1. Gimana caranya? Ubah dulu bentuknya ke bentuk pangkat ya.
Jadi Y sama dengan 4X dikurangi 1 pangkat berapa? 1/3. Sekarang penurunannya, diferensialnya gunakan aturan rantai. 1/3 kali 1, 1/3. 4X min 1 pangkat 1/3 dikurangi 1. 1/3 dikurangi 1 itu ubah ke 3/3 ya. 1/3 dikurangi 3/3 negatif 2/3. Lalu turunkan dengan turunan isinya. Isi ini nih kurung 4X min 1 turunkan kan 4. Jadi bisa kita tulis 4 kali 1 4. Pangkatnya negatif, pindahin ke bawah 3 dalam kurung 4X min 1 pangkat 2/3, atau ubah ke bentuk akar lagi 4/3. Akar pangkat indeksnya berapa? Indeksnya penyebut dari pangkatnya 3 ya. Lalu dalam kurung 4X min 1 pangkat pembilangnya 2 ya. 4/3 akar pangkat 3 dari 4X min 1 kuadrat. Mana? B ya. Oke, contoh terakhir. Turunan pertama dari Y sama dengan 3X tambah 2 per 2X min 3. Masih ingat kan kalau pembagian U per V turunannya polanya gimana? U aksen V dikurangi V aksen U per V kuadrat. Oke. Di sini ini U-nya. Ini U-nya, berarti U aksennya berapa? U aksennya 3. Ini V-nya. Jadi V aksennya berapa? V aksennya 2. Maka turunan dari fungsi itu Y aksen sama dengan U aksen kali V. U aksennya 3. 3 kali V-nya ini nih, ini V-nya 2X min 3 dikurangi V aksen kali U. V aksennya 2. U-nya ini, U-nya 3X tambah 2. Bawahnya apa? Pi kuadrat. Pi-nya 2X min 3 kuadrat kan. Maka kita peroleh 3 kali 2X 6X, 3 kali min 3 min 9, min 2 kali 3X min 6X, min 2 kali positif 2 min 4. Bawahnya 2X min 3 kuadrat gitu. 6X dikurangi 6X coret, negatif 9 dikurangi 4 negatif 13. Bawahnya 2X min 3 kuadrat. Ada nggak? Min 13 2X min 3 min 13 2X min 3. Jawabannya A. Nah, trik mudahnya untuk nurunin kalau bentuk kayak gitu. Nah, sekarang kita bagi triknya. Kalau misalnya Y itu sama dengan AX tambah B per CX tambah D, maka turunannya itu AD min BC per CX tambah D kuadrat. Oke, AD min BC. Di sini ini A-nya, ini D-nya. Berarti AD 3 kali negatif 3 negatif 9 dikurangi BC 2 kali 2 4. Bawahnya tetap 2X min 3 kuadratkan. Berarti berapa? Negatif 13 per 2X min 3 kuadrat. Sama ya. Oke, itulah konsep dasar, beberapa contoh dasar juga untuk turunan fungsi aljabar. Di video berikutnya insya Allah kalau ada kesempatan saya akan membahas aplikasi turunan. Bagaimana kita menerapkan konsep turunan ini dalam hal apa sih kita menggunakannya. Nah, akan kita bahas di aplikasi turunan ya. Tapi sebelum ke aplikasi turunan, pastikan kalian benar-benar udah memahami turunan ini ya. Bahkan kalau kalian udah paham turunan, ini akan sangat mudah kalau menemukan soal limit ya.
Sampai sini dulu, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Ajak teman-temannya belajar secara online dan gratis di channel ini. Ya, download juga beberapa soal